Selamat sore Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita akan memulai ibadah keluarga pada sore hari ini, Rabu 21 April 2021. Dan pada kesempatan ini kita akan beribadah keluarga bernuansa Pelkat PKP. Ungkapan situasi. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, pada sore hari ini kita kembali bersama masuk dalam ibadah keluarga. Di tengah keterbatasan yang ada karena pandemi, sehingga kita belum bisa berkumpul. Tapi kita patut bersyukur karena masih dimampukan untuk merespon undangan Tuhan melalui ibadah online. Kaum perempuan harus tetap sehat dan semangat dengan bertambahnya tugas dan tanggung jawab sebagai ibu, pendidik, dokter bagi keluarga, dan sebagai tiang doa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri untuk mulai ibadah malam ini dengan memuji Tuhan untuk kemuliaan namanya. Nyanyian Umat Kidung Keesaan 11 ayat 1. Bersyukurlah pada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Maha Kudus, umat-Mu telah Kau panggil dan Aku himpunkan untuk bersekutu memuliakan kerajaan-Mu serta mendengar suara-Mu. Tuntunlah mereka oleh kuasa Roh-Mu agar persekutuan dengan Dikau selalu menghadirkan rahmat ke dalam kehidupan keluarga dan pekerjaannya. Kiranya Dikau berkenan hadir melalui pemberitaan firman, sehingga mereka dihibur dan dikuatkan sepanjang perjalanan menyongsong kedatangan Yesus Kristus, Tuhan dan perantara gereja. Amin. Marilah kita membaca Mazmur silih berganti yang dikutip dari Mazmur 51 ayat 3 sampai 6. Saya yang membacakan cetakan keluar. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setia-Mu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku. Dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa.
dan melakukan apa yang kuanggap jahat, supaya ternyata Engkau adil dalam putusan-Mu, bersih dalam penghukuman-Mu. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Untuk itu mari kita satu di dalam doa mohon bimbing Roh Kudus. Tuhan, hati kami siap mendengarkan firman-Mu pada saat ini. Memohon urapan Roh-Mu yang kudus memenuhi hati pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti, memahami dan melakukannya dalam hidup kami sebagai orang percaya. Bersabdalah Tuhan, kami anak-anak-Mu sedia mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, saya undang kita semua berdiri untuk bersama kita membaca firman Tuhan dari Alkitab, dari kitab Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-9 yang menyatakan, maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan karena mereka memang mendengar suara itu tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkin Bapak Ibu kenal lagu dari Kidung Jemaat nomor 375. Biasanya lagu ini dikumandangkan dan dinyanyikan oleh anak-anak Sidi Baru ketika prosesi masuk nih ke dalam gereja. Judulnya tahu Bapak Ibu? Saya mau ikut Yesus. Ya. Syair dari lagu ini itu sangat sederhana, tapi maknanya yang terkandung di dalamnya itu sangat luar biasa. Kalau kita perhatikan liriknya Bapak Ibu, saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Dilanjutkan, kita katakan meskipun saya susah, meskipun saya menderita, ya, saya mau ikut Yesus selama-lamanya. Dan seringkali dalam ucapan mulut kita, kita mengatakan itu, kita menyatakan itu, bahwa aku ingin ikut Yesus.
dan aku ingin ikut Dia selama-lamanya. Malam ini kita dikuatkan dengan bacaan kita yang merupakan kisah dari Rasul Paulus, di mana sebelum dia bertobat namanya Saulus. Saulus ini seorang Yahudi dan dia sangat bangga dengan keyahudiannya. Dia berasal dari suku Benyamin dan dia juga memiliki kewarganegaraan Roma. Saulus ini menjadi pemimpin di antara orang Yahudi. Para pemimpin yang lebih tua itu mundur dan mereka membiarkan kesempatan kepada Saulus untuk menjadi pemimpin pasukan dalam menghancurkan kekristenan. Saulus sendiri menggambarkan tindakannya yang melawan kekristenan ini dengan dia berkata begini Bapak Ibu, dalam Kisah Para Rasul 26 ayat 10 dan 11. Aku bukan saja telah memasukkan banyak orang kudus ke dalam penjara setelah aku memperoleh kuasa dari imam-imam kepala, tetapi aku juga setuju jika mereka dihukum mati. Dalam rumah-rumah ibadat aku sering menyiksa mereka dan memaksanya untuk menyangkal imannya, dan dalam amarah yang meluap-luap aku mengejar mereka bahkan sampai ke kota-kota asing. Tindakan yang dilakukan oleh Saulus menurut dia adalah tindakan yang paling benar. Karena Saulus ini adalah seorang yang taat kepada agama Yahudi. Dan dia merasa bahwa apa yang dia lakukan itu sudah tepat. Apa yang dia lakukan itu sudah benar. Dan ini terjadi sebelum dia mengalami kasih dan anugerah dari Tuhan di dalam Yesus Kristus. Saulus adalah orang yang harus bertanggung jawab atas begitu banyak kematian dan ribuan orang-orang Kristen yang dipenjarakannya pada saat itu. Saulus telah membuat namanya ditakuti di antara semua orang Kristen di Yerusalem pada waktu itu. Dia telah berhasil memisahkan dan membungkam banyak orang Kristen di kota suci itu. Satu ketika Saulus mendapat laporan tentang adanya kelompok besar orang Kristen di kota Damsyik. Nah, itulah yang membuat Saulus akhirnya melakukan perjalanan menuju Damsyik, sebuah kota penting di Syria, dan tujuan Saulus ke sana adalah untuk mengusir orang-orang Kristen. Dan kota Damsyik ini kira-kira 240 km jauhnya dari Yerusalem. Mungkin kayak dari sini ke Bandung kali ya. Mungkin ya 200-an begitu ya. Dan Saulus ini memutuskan untuk pergi ke sana untuk melanjutkan penganiayaannya kepada orang-orang Kristen. Saulus melakukan penganiayaan itu karena dia sudah diberi kewenangan penuh dan dia membawa surat izin untuk memasuki kota dan menangkap semua orang Kristen di kota itu dan membawa mereka kembali dalam keadaan terbelenggu ke Yerusalem. Namun dalam perjalanannya menuju ke kota Damsyik, hatinya mulai terusik dengan peristiwa kematian dengan cara dirajam atas diri Stefanus. Paulus mulai meragukan tindakannya. Dia tidak habis berpikir dan tidak mengerti bagaimana bisa Paulus itu mati dengan begitu tenangnya. Paulus tidak dapat melupakan doa Stefanus ketika dia menutup matanya dengan damai. Paulus merasa bahwa dia harus melakukan hal yang dia pandang benar, tapi di sisi lain dia merasa terbelenggu oleh pertanyaan-pertanyaan yang tidak dapat dijawabnya. Bapak Ibu Saudaraku, sebenarnya dari pewartaan para murid, Saulus ini sudah tahu bahwa Yesus itu diimani sebagai juru selamat. Ya, Yesus itu diimani sebagai juru selamat.
Nah, karena itulah Saulus menganiaya orang Kristen. Kenapa? Karena dari sudut pandang orang yang beragama Yahudi, mereka yang percaya kepada Yesus sebagai Kristus itu dilihat sebagai orang yang murtad. Tapi pada perjalanan ke Damsyik, Saulus mengalami kebutaan. Selama 3 hari Saulus mengalami kebutaan dan penderitaan jasmani karena tidak bisa makan dan minum. Jiwanya tergoncang menghadapi kenyataan itu. Pada saat itu hidup Saulus diproses oleh Tuhan supaya dia bisa merenungkan kembali segala tindakannya yang telah melukai Tuhan Yesus. Tuhan punya rencana luar biasa bagi Saulus dan hidupnya diubah oleh Tuhan menjadi hambanya yang setia, hambanya yang cakap dalam melaksanakan tugasnya. Bapak Ibu Saudaraku, apa yang dialami oleh Saulus mengajarkan kita bahwa Tuhanlah yang mampu mengubah hati. Tuhanlah yang mampu mengubah pikiran bahkan karakter seseorang. Rancangan Tuhan terwujud pada perjumpaan yang mengubah Saulus menjadi Paulus, menjadi Rasul Paulus yang sebelumnya tidak pernah dibayangkan oleh siapapun, termasuk oleh para murid, bahkan para pengikut Kristus, bahkan juga tidak dapat dibayangkan oleh Paulus sendiri. Segala sesuatu mungkin dan bisa saja terjadi dalam kehidupan seseorang. Lalu apa refleksinya dalam kehidupan kita? Bahwa mereka yang pada akhirnya dipilih oleh Tuhan, ditetapkan oleh Tuhan menjadi hambanya, menjadi pelayannya, seperti Paulus menjadi seorang yang sangat setia kepada Tuhan. Kalau kita membaca kisah kehidupan Paulus selanjutnya, dia menjadi rasul yang memberitakan Injil Yesus Kristus kepada orang-orang di luar Yahudi. Begitu banyak orang yang percaya kepada Kristus, tapi bukan tanpa tantangan, bukan tanpa rintangan ketika Paulus memberitakan tentang Yesus Kristus. Berawal dari yang membenci Yesus dan menganiaya pengikut Yesus, pada akhirnya hidupnya diubah oleh Tuhan menjadi pengikut Kristus. Kita yang sudah dipilih Tuhan, kita yang sudah dipanggil Tuhan untuk percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, adakah kita tetap setia dalam kehidupan kita sebagai orang percaya? Adakah kita ketika mengkidungkan lagu meskipun saya susah, meskipun saya menderita, saya tetap mau ikut Tuhan? Saudaraku, dalam iman kita meyakini bahwa Tuhan itu ada. Iman kita meyakini kita bahwa Tuhan itu peduli atas setiap peristiwa yang kita alami dalam kehidupan kita, termasuk juga dalam penderitaan. Dan saat ini, meski sudah setahun lebih kita terbelenggu oleh pandemi COVID-19, tapi dengan iman kita melihatnya sebagai sebuah proses yang harus kita hadapi, yang harus kita jalani. Dan proses ini tentu tidak menyukakan hati kita, tapi kita harus yakin, kita harus percaya bahwa dalam proses itu kita akan menjadi pribadi yang semakin rendah hati. Pribadi yang semakin mengakui bahwa Tuhan itu berkuasa atas hidup kita. Bahwa dunia ini berada di bawah kontrol dari Tuhan.
Sehingga sebagai makhluknya, mari kita datang, merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, merendahkan hati kita di hadapan Tuhan, memohon kekuatannya, memohon penyertaannya dalam kita menghadapi COVID-19 yang masih menjadi pandemi di negara kita Indonesia, bahkan di dunia. Oleh karena itu saudaraku, jangan pernah kita menyerah. Bahwa ini mari kita lihat sebagai sebuah proses yang semakin membentuk kita untuk semakin menundukkan diri kita ke hadapan Tuhan. Untuk semakin menyerahkan sepenuhnya hidup kita kepada Tuhan. Bahwa apapun yang terjadi atas diri kita sebagai orang percaya, kita yakin Tuhan tidak pernah meluputkan kita dari penyertaan dan perlindungannya. Bapak Ibu Saudaraku, yakinlah bahwa Tuhan ada bersama dengan kita dalam kehidupan kita, bahkan dalam penderitaan kita. Dan yakinlah bahwa Tuhan akan menguatkan kita serta mendewasakan kita melalui penderitaan yang kita alami. Tuhan menguatkan dan memampukan saudara-saudara dalam menghadapi kehidupan ini. Amin. Mari kita bersatu dalam doa syafaat. Tuhan Yesus, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, pada saat ini kami bersyukur atas pertolongan dan penyertaan-Mu. Kami sudah mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Biarlah firman yang sudah disampaikan oleh Ibu Pendeta Sri Maharani Ginting menjadi kekuatan dan pedoman hidup kami. Tuhan Yesus, pada saat ini kami berdoa buat bangsa dan negara kami yang masih dilanda musibah, yaitu COVID-19. Tuhan, Engkau berkati pemerintahan kami yang mendatangkan vaksin, supaya Engkau campur tangan, biarlah setelah vaksin ini disuntikan kepada kami, imun dan kekebalan di tubuh kami meningkat, dan COVID bisa musnah dari negara kami. Berkati pemimpin kami, Bapak Presiden Joko Widodo dan Bapak Ma'ruf Amin. Berikan kekuatan dan kesehatan. Berkati para menteri, aparat keamanan, pimpin mereka semua dalam menjalankan tugasnya.
Kami mohon bentengilah negara kami agar menjadi negara yang adil dan makmur. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat gereja kami, khususnya gereja GPB Petra. Berkatilah Bapak Pendeta Sauta sebagai KMJ dan Ibu Pendeta Sri Maharani Ginting. Tuhan, berikan kekuatan dan kesehatan sehingga apa yang beliau kerjakan dapat menyenangkan hati-Mu. Berkati juga para majelis, diaken dan keenam pelkat dalam melayani Engkau. Pada saat ini kami juga berdoa buat jemaat kami yang sudah mengambil bagian dalam ibadah rumah tangga melalui ibadah streaming. Tuhan Yesus, Engkau berkati jemaat kami yang sedang mencari pekerjaan akibat COVID, yang mencari jodoh, mencari sekolah. Tuhan Yesus, tolong mereka dan apa yang mereka cita-citakan dapat terwujud. Berkati juga saudara-saudara kami yang berulang tahun, kiranya Engkau berkati di usia baru mereka. Ya Tuhan Yesus, itulah doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti Kamu juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengucap syukur dengan memberikan persembahan kepada Tuhan sambil mengingat nas Alkitab dari 2 Korintus 8 ayat 1 dan 2. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Sambil memberikan persembahan, mari kita memuji Tuhan. Inilah ungkapan syukurku yang Kau berikan kepadamu. Ku berikan dari hatiku, terimalah. Ku persembahkan kepadamu dengan seluruh jiwa ragaku. Mari kita berdiri, kita satu dalam doa. Marilah dan berdoa untuk persembahan kita.
ya Tuhan Kristus Anak Allah, hari ini kami mengumpulkan persembahan sebagai pernyataan syukur atas keselamatan yang Kau karuniakan. Kami menyadari bahwa pemberian ini tak sebanding dengan hidup yang Kau korbankan di kayu salib. Kami akan selalu mengasihi-Mu dan meneruskan cinta kasih dan damai sejahtera-Mu kepada semua orang. Seperti yang Kau ajarkan, pimpinlah kami ya Kristus, agar rela berkorban demi menghidupkan banyak orang dalam nama Yesus sumber hidup dan berkat. Kami berdoa, amin. Bapak Ibu Saudara, pergilah dalam damai sejahtera Allah dan kerjakanlah kehendak Allah yang telah kamu dengar melalui pemberitaan firman-Nya. Saudara, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Allah dan terimalah berkat-Nya. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang empunya kuasa dari sekarang sampai selama-lamanya.